nilainya pada mainnya bagus-bagus. Nah, mungkin Ibu ingin dapat gambaran dulu kira-kira apa sih soalnya yang kira-kira nggak bisa kalian jawab. Karena apa? Memang soal itu kan sudah terdistribusi. Jadi kalau di ketentuan itu soal itu ada yang soal tingkat kesulitannya rendah, sedang, kemudian tinggi gitu ya. Makanya ini soal kok sulit banget dibaca berulang-ulang, pemahamannya kok masih belum ini ya, belum nangkap kata mahasiswa. Ya memang begitu. Jadi soal itu ada kategorinya. Kalian kan lihat kisi-kisi yang Ibu share ya ke Sipen. Di situ kan ada tuh C1, C2, berarti itu tingkat kesulitannya rendah. Kemudian C3 gitu ya. Nah, itu sedang gitu. Yang 4, 5 itu berat gitu ya. Nah, memang harus seperti itu. Dan ini latihan ya. Soal itu sebenarnya Ibu buat harusnya 80 karena satu SKS itu 40 soal. Kita cuma 2 SKS teori kan 180, tapi udahlah dipadatkan menjadi 50 soal untuk UTS kan. Nah, jadi UTS 50 soal 50 menit atau kemarin sampai 60 menit gitu ya. Jadi satu soal 1 menit belajar ya untuk mata kuliah manapun. Jadi kita secara cepat. Jadi kita terbiasa nanti. Karena tadi A dan B, ya Bu, saya baca soalnya itu ya lambat, ya jadi di apa ketinggalan ya, nggak ada soal yang nggak terjawab. Karena nanti waktu sekalian UKOM itu 180 soal 3 jam, ya. Jadi latih dari sekarang menjawabnya satu soal 1 menit, ya secara cepat. Apalagi nanti soal UKOM itu kan soal kasus semua. Nah, dari soal kasus itu kalian harus membuat kesimpulan. Ini kasusnya pasiennya dengan apa ya? Gangguan apa ya? Masalahnya apa ya? Baru kalian bisa menjawab. Nah, ya, jadi latih mulai dari sekarang untuk menjawab soal. Itu keterampilan juga itu menjawab soal. Oke ya. Nah, jadi sekarang Ibu cuma tanya aja, kira-kira apa sih materi apa sih yang kurang kalian pahami gitu. Doa aja perwakilannya. Silakan Nur Kalisa mungkin satu, kemudian yang keduanya nanti Angeliana Putri. Ya, apa kira-kira? Kok kayaknya nilainya kok pada rendah-rendah gitu ya. Yang Ibu ambil di bawah 48 ini. Karena rata-rata kelasnya 48. Karena ada juga yang dapat nilainya bagus, ada yang nilai 82, 85 gitu ya. Tapi ada yang rendah sekali UTS dan UAS-nya biasanya. Oke, walaupun Ibu udah exercise, misalnya taruhlah, kan kalian udah ada baca kan di RPS-nya itu kan penilaian UTS 25%, UAS 25%, nilai makalah dan responsi 20%, ya, nilai tugas terstrukturnya juga 20% dan sikap 10%. Coba deh, nilai tugas-tugas itu kalian dapat 92. 92 itu A, A-nya udah A gemuk gitu. Nah, dengan nilai UTS dan UAS ini, itu nggak mengungkit. Sayang gitu kalau dapat nilainya C. Mana pernah ya mahasiswa nurse itu nilainya C, minimal itu B, gitu ya. Nah, coba deh kalian exercise sendiri. Nah, makanya Ibu adakan remedial sehingga bisa mengangkat nilai kalian. Kalau tugas ini dikerjakan dengan serius. Ya, kalau tidak dikerjakan dengan serius, Ibu akan memberikan nilai apa adanya. Ya, udah dilakukan remedial tapi tidak digunakan kesempatan ini. Oke, Nur Kalisa, apa? Iya Ibu, baik izin menjawab. Kalau menurut saya sendiri, kemarin yang terkendala itu terkait materi kejadian luar biasa Ibu dan penyakit menular. Ya, itu saja Ibu. Oke, Angelina? Ya, izin menjawab Ibu, kalau menurut saya itu hipertensi sama lansia kayak kurang teliti gitu Ibu dalam mengerjakannya. Terus waktunya juga terbatas. Oke.
Ada yang lain mau nambahkan? Ada cukup? Oke ya. Jadi tadi juga beberapa dari kelas A juga menyampaikan beberapa hal. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan di awal ya. Jadi latihan ya, walaupun apalagi kebijakan ini kan namanya kebijakan ya. Jadi regulasi, kemudian arah dan kebijakannya itu memang panjang-panjang ya pernyataan-pernyataannya. Karena kalau disingkat itu nanti mengurangi arti dari kebijakan tersebut. Nah, jadi tadi di kelas A dan kelas B berdasarkan info yang ada nanti Ibu akan memberikan bonus nih ya, termasuk kelas RKI ini. Jadi ada bonus, selain bonus itu nanti ditambah lagi dengan nilai ini gitu ya, nilai tugasnya, tugas remedial. Nah, nilai tugasnya itu apa? Nanti Ibu sampaikan. Nilai tugasnya nanti Ibu share. Iya, bisa dilihat? Bisa menjawab, bisa Ibu. Ya, berarti yang kita ambil ini poin 2 ya. Sorry. Yang tidak saja yang Ibu coret ya. Jadi nanti sesuai dengan urutan tadi kan sudah tahu ya urutan berapa namanya tadi di daftar. Ya, jadi mulai dari AK dan AKB. Jadi nomor 1, urusan 1, nomor urutnya udah tahu ya. Jadi tentang AK dan AKB. Kemudian nomor urut 2 tentang kejadian luar biasa. Kemudian nomor urut 3 tadi tentang TB. 4 HIV AIDS. Kemudian nomor urut 5 tentang DHF. Kemudian urutan 6 tentang diabetes dan gangguan metabolik. Kemudian urutan 7 tentang ya, tentang program pemerintah hipertensi ya, penyakit jantung dan hipertensi. Kemudian yang 8-nya Ibu ambil untuk yang lansia. Ya. Yang lain enggak. Ya, udah ya. Jadi 8 orang tadi yang urutan ke-8 tentang lansia. Ya, jadi ini yang stunting Ibu enggak ambil. Oke ya. Ini enggak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk tugasnya. Jadi tugas yang yang dibuat ya, tulis di covernya tugas remedial MK kebijakan. Kemudian tulis judulnya. Misal tadi urutan 1 siapa tadi? Audiatul ya. Siapa tadi? Urutan 1. Ibu. Ya. Jadi program pemerintah dalam ya mengatasi atau menurunkan atau judul ini bisa kalian sesuaikan dengan regulasi yang ada. Ya, misalnya dalam mengendalikan dan mencegah ya atau menurunkan angka kematian ibu.
ya. Kemudian angka kematian bayi, itu ya. Nah, nanti nama ini biasa di bawah ini jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta. Jadi saya cover seperti itu. Nah, langsung masuk di dalamnya. Kalau dapat AKI dan AKB, udah di dalamnya definisi program. Ya, jadi apa program AKI dan AKB adalah satu program pemerintah bla 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 bla. Gitu ya. Sedikit, nggak usah panjang-panjang bercerita. Masukkannya dia regulasi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya Permenkes nomor berapa ya. Kemudian rencana strategis Kementerian Kesehatan gitu ya, tahun berapa gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja. Nggak usah panjang-panjang. Kemudian strateginya apa? Berarti kan ada strategi dalam kebijakan itu. Tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian peran pembantu kepentingan. Kalau untuk AKI dan AKB, misalnya Dinas Kesehatan Provinsi, perannya apa? Dinas Kabupaten Kota, perannya apa? Puskesmas, perannya apa? Udah. Kemudian isu, ya berarti isu artinya adalah apa? Masalah dalam pelaksanaan program tersebut, gitu. Apa? Jadi nggak usah bercerita ya. Misalnya karena di masyarakat bla 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 panjang lebar. Enggak, isunya apa? Kurangnya sosialisasi tentang program AKI dan AKB di tingkat kabupaten kota. Misalnya gitu. Singkat-singkat aja. Isunya minimal ada 3. Kemudian peran perawat. Ya, kalau ada AKI dan AKB tinggi di satu daerah atau di puskesmas, apa peran kita? Gitu ya. Tentang PTM gitu juga, apa peran perawat? Kita bisa memberikan informasi tentang gitu ya penyakit tidak menular. Nah, kemarin Ibu ceritakan juga kan yang PTM itu bagaimana pencegahan obesitas gitu ya. Itu peran kita. Kemudian memberikan penyuluhan atau memberikan edukasi terkait dengan pencegahan obesitas. Gitu-gitu kalian ini kan. Tapi sedikit. Jadi maksimal 5 halaman. Ya, di luar cover itu isinya 5 halaman. Dan terakhir itu harus ada referensi. Ya. Nah, kalian ambil dari mana? Misalnya AKI dan AKB referensinya Permenkes nomor berapa? Atau dari Renstra Kemenkes gitu ya. Tuliskan referensinya, minimal 3 referensi. Oke, itu ya. Jadi maksimal 5 halaman. Bu, kalau ternyata nggak bisa menjadi 5 halaman, ya bisa toleransi 7 halaman. Kalau lebih dari itu kalian sudah ngelor ngidul ngomongnya ya. Jadi ini intinya adalah bukan makalah tapi adalah resume ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kapan dikumpulkan? Ya, Ibu terima besok paling lambat hari Senin jam 10. Masukkan ininya dalam G Drive ya. Nanti Nurhalisah yang mengkoordinir ya. Jadi tugas remedial mata kuliah ini ya, MK Kebijakan Kesehatan kelas RKI. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Karena kelas RKI ini juga ini ya, dituntut juga bahasa Inggris ya. Kalau bisa, kalau nilainya lebih bagus lagi, jadi kalian buat 2. Ya, misalnya AKI dan AKB ini buat 2. Ya, jadi satu in Indonesia, yang satunya in English. Ya, jadi 2 bahasa. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Di sini Bu mungkin cukup. Ya, oke ya. Kalau tidak ada lagi menanyakan, selamat mengerjakan tugas, kerjakan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal ya. Mudah-mudahan dari nanti hasil tugas ini kalian juga sudah dapat nilai minimal itu B ya dari hasil ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Bu izin live ya.
Guys, jangan lupa isi daftar hadir ya, nanti aku kirim daftar hadirnya.